Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Wayana dengan nomor NIM 653532479. Di sini Satya akan mempresentasikan proses pengambilan keputusan pada unit 3 DLO 3.1. Baik, langsung saja. Baik, di sini ada 8 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, yaitu adalah langkah identifikasi masalah. Setiap keputusan dimulai dari adanya masalah, yaitu keseimbangan antara kondisi yang diinginkan. Seperti contoh, Amanda adalah manajer pusat layanan pelanggan besar yang sedang mencari kerja, berdiri baru untuk karyawan. Lalu, penting dicatat, kita harus bisa membedakan antara gejala dan masalah inti. Langkah yang kedua, ada identifikasi kriteria keputusan. Di sini, kriteria ini menjadi untuk mengevaluasi setiap alternatif. Misalnya, ketika memilih meja berdiri, kriteria yang relevan adalah daya tahan, tinggi yang bisa diatur, kontrol elektronik, dan juga kemampuan kustomisasi. Lalu yang ketiga, di sini kita akan melanjutkan. Baik, di sini lanjut pada langkah ketiga, yaitu memberikan bobot pada kriteria seperti durability, high range, electronic control, atau kustomisasi. Ya, dengan kriteria seperti pada gambar berikut, durability diberi 10, high range diberi 8, electronic control diberi 6, dan juga kustomisasi diberikan 4. Dengan memberikan bobot, manajer bisa fokus pada hal yang paling penting. Lalu, lanjut pada slide selanjutnya, yaitu langkah keempat, mengembangkan alternatif. Yaitu dengan cara manajer tidak langsung menilai, hanya mencatat semua kemungkinan yang ada. Misalnya ada 5 merek meja kerja yang bisa dipilih. Baik, sekarang kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu analisis alternatif. Analisis alternatif menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan, misalnya dengan membuat tabel penilaian, lalu mengganti bobot dengan scroll dari masing-masing alternatif. Seperti gambar yang pada seperti ini. Ada durability, high range, electronic control, juga kustomisasi. Nanti saya akan munculkan gambarnya. Lanjut pada langkah ke-6, yaitu memilih alternatif. Ketika kita sudah tahu bobotnya berapa, lalu memilih alternatif dengan nilai tertinggi. Dengan contoh, meja kerja, pilihan jatuh pada Verdes V3 karena dapat total skor tertinggi dibandingkan yang lain, seperti ini. Nah, terlihat, ada gambarnya yang saya tampilkan. Baik, sekarang lanjut pada yang ke-7, yaitu implementasi alternatif. Implementasi alternatif itu tadi seperti yang pada slide selanjutnya, itu ketika memilih, lalu kita implementasikan bobot yang tertinggi dan juga terbanyak di vote menjadi diimplementasikan secara nyata. Baik, lanjut pada langkah 8, yaitu evaluasi. Langkah 8 evaluasi, yaitu adalah langkah terakhir. Jika keputusan sudah menyelesaikan masalah, jika ternyata masalah masih ada, manajer harus menilai apa yang salah. Apakah definisinya salah, lalu evaluasi alternatifnya salah, atau implementasinya yang salah. Nah, jadi tahap langkah 8 itu kita evaluasi lagi, di mana mengevaluasi apa yang kurang, apa yang salah ketika ada sesuatu yang masih menjadi masalah. Baik, sekarang lanjut pada kesimpulan. Kesimpulan yang kita bisa ambil, yaitu keputusan adalah proses 8 langkah. Di sini ada proses 8 langkah yang membantu manajer untuk membuat keputusan secara terstruktur dengan mengikuti proses. Ini peluang mengambil keputusan yang tepat semakin besar. Hal ini juga berlaku bukan hanya di organisasi, tetapi juga sangat penting dalam kehidupan pribadi kita. Jadi ini bisa diterapkan oleh siapapun yang ingin menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan, decision making gitu ya, dengan metode seperti ini. Saya Satya Mulyana, izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.